Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri PB Laili dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas B, Universitas Pancasakti Bekasi, dengan dosen pengampun Aden Sudarman SAG MPDI. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri bank syariah dan bank konvensional untuk proyek PTS mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Ciri-ciri bank syariah dan bank konvensional. Pengertian bank syariah. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Lembaga yang memiliki peran penting adalah Dewan Syariah Nasional atau DSN, MUI, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan kewenangan kepada MUI yang fungsinya dijalankan oleh organ khususnya yaitu DSN atau MUI untuk menerbitkan fatwa kesesuaian syariah untuk produk bank. 2. Fungsi dan perbankan syariah. Fungsi dan perbankan syariah diantara tercantum dalam pembukuan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIV atau Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institute sebagai berikut. 1. Manajer investasi bank. Bank syariah dapat mengelola investasi dana. 2. Investor. Bank syariah dapat menginvestasi dana yang dimiliki maupun dana nasabah yang dipercaya kepadanya. 3. Penyediaan jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran. Bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagai lazimnya. 4. Pelaksanaan kegiatan sosial. Sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, Bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola penghimpunan, pengadministrasian, mendistribusikan zakat, serta dana-dana sosial lainnya. 2. Ciri-ciri bank syariah. Pada dasarnya, ciri-ciri bank syariah dapat dilihat dari prinsip dasar pelaksanaan usahanya, dan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam seperti bebas dari bunga atau riba, bebas dari kegiatan spekulatif yang non-produktif seperti perjudian atau maisir, bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan atau gahar, bebas dari hal-hal yang merusak atau tidak sah atau batil hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Selanjutnya, pengertian bank konvensional. Bank konvensional adalah bank yang melaksanakan usaha serta konvensional yang di dalamnya kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh negara. Bank konvensional akan menerima segala macam bentuk investasi ke semua bidang usaha asalkan sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan sebelumnya. Bank konvensional hanya berorientasi pada keuntungan. Ciri-ciri bank konvensional. 1. Membayar kadar faedah atau deposito daripada menyimpan. 2. Mengenakan faedah atau pinjaman yang diberikan kepada si peminjam atau pelabur. 3. Bank konvensional mengamalkan prinsip keuntungan maksimum dalam pelaburannya. 4. Bank konvensional kurang menitikberatkan unsur spiritual atau keagamaan dalam koperasinya. Fungsi-fungsi bank konvensional, yaitu 1. Agent of trust adalah aktivitas perbankan dapat berjalan dengan baik hanya jika ada kepercayaan dari masyarakat. Jika masyarakat percaya pada bank, mereka tidak akan ragu untuk menyetor dana mereka di bank. 2. Agent of development. Kegiatan bank untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana
publik membuka peluang bagi publik untuk melakukan kegiatan investasi, distribusi, dan kegiatan ekonomi lainnya, dan dapat dipisahkan dari penggunaan uang. 3. Agent of service. Sebagai disebutkan dalam definisi bank di atas, layanan perbankan tersebut mencakup layanan transfer uang, layanan pembayaran, tabungan, kartu kredit, dan lainnya. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional, yaitu pertama, sistem operasional. Pada bank syariah, tentu saja menjalankan setiap kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah ini tidak lain adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, atau bisa disebut DSN MUI. Dalam hal ini, setiap fatwa yang dikeluarkan harus dipatuhi oleh setiap lembaga perbankan dan keuangan syariah di Indonesia. Sedangkan bank konvensional memiliki sistem operasional yang bebas nilai. Maksudnya di sini dalam menjalankan setiap kegiatan bank. Bank konvensional berdiri sendiri dan bebas dari nilai agama, seperti yang dianut bank syariah. Di sini bank konvensional dapat menjalankan perannya dalam perekonomian Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, pembagian bunga atau keuntungannya. Bank syariah tidak mengenal bunga, melainkan lebih menerapkan prinsip untung dan rugi. Dalam hal ini, keuntungan dan kerugian yang didapatkan akan ditanggung secara bersama atau kolektif. Sedangkan bank konvensional dalam melakukan kegiatan pembiayaan, bank konvensional menerapkan sistem kredit. Di sini harga barang bisa mengalami perubahan berdasarkan tingkat suku bunga. Bahkan setiap cicilan yang dibayar selalu mengalami kenaikan. Hal ini pun akan dirasakan masyarakat saat krisis ekonomi sedang terjadi di negaranya. Namun tidak dengan bank syariah, meski dinilai lebih mahal, namun manfaat dari sistem yang dilakukan bank syariah dapat dirasakan dalam jangka panjang. Tidak heran jika kegiatan pembiayaan pada bank syariah lebih stabil sekalipun terjadi krisis ekonomi. Dan yang terakhir yaitu denda keterlambatan. Bank syariah tidak mempunyai ketentuan beban uang tambahan yang harus dibayar bagi nasabah yang melakukan keterlambatan pembayaran. Namun terdapat sanksi yang dikenakan bagi nasabah yang mampu namun sengaja menunda-nunda pembayaran dan tidak memiliki itikat baik. Sanksi ini biasanya berupa uang dengan jumlah sesuai dengan akad yang sudah disetujui ditandatangani. Sedangkan bank konvensional dibebankan uang tambahan atau bunga apabila terlambat melakukan pembayaran. Besaran bunga ini akan semakin bertambah jika nasabah tidak mampu membayar pada periode berikut. Dengan begitu, tagihan yang dibebankan nasabah bisa semakin membengkak. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata yang salah atau pengucapan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.